Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurasana. Di sini saya akan menjawab jawaban ujian tengah semester saya mata kuliah Change Management. Yang pertama, nomor 1 soalnya adalah berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Yang pertama ada perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Pertama yang akan saya jelaskan adalah perubahan berencana. Perubahan berencana atau plan change atau perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diterapkan secara teratur dan tepat waktu untuk mengantisipasi peristiwa di masa depan. Perubahan tersebut dapat terkait dengan budaya perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis, strategi perusahaan, atau aspek bisnis lainnya. Perubahan terencana bertujuan untuk mempersiapkan organisasi atau bagiannya untuk beradaptasi dengan arah atau tujuan baru organisasi perubahan. Semacam ini dipikirkan dengan cermat berdasarkan data dan didokumentasikan. Contoh perubahan yang direncanakan itu yang pertama, peralihan penggunaan dari telepon kabel menuju penggunaan telepon genggam atau handphone sebagai bentuk aktivitas dalam berkomunikasi jarak jauh. Lalu ada pembentukan program KB atau keluarga berencana untuk menekankan jumlah ledakan penduduk sekaligus mengatur jumlah kelahiran. Setelah itu ada hadirnya aplikasi Gojek untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan transportasi umum maupun mempermudah masyarakat dalam berbagai urusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan tidak terencana adalah pergeseran data Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan tidak direncanakan. Jadi perubahan tidak direncanakan ini adalah pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kontrol organisasi. Antara lain adalah pergeseran demografis pekerja, kesenjangan kinerja, peraturan perintah, kompetisi global, perubahan kondisi ekonomi, dan kemajuan dalam teknologi. Contohnya, adapun contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan sebagai berikut. Yang pertama, kerusuhan yang muncul pada saat pergantian rezim atau rezim pemerintah. Tidak ada menghendaki terjadi perubahan sosial seperti ini. Selanjutnya, terjadinya urbanisasi masyarakat dari desa menuju kota yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban saya nomor 2. Sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Tahap pertama, ada identifikasi perubahan. Tahapan ini merupakan tahap paling menentukan dalam suatu organisasi. Organisasi tersebut mesti mengenal perubahan, apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi. Tahap yang kedua, perencanaan perubahan. Pada tahapan ini harus dilakukan analis mengenai mendalam dalam organisasi tersebut, baik berkaitan dengan teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. Tahap yang ketiga adalah implementasi perubahan. Dalam tahap ini akan terjadi proses pencairan, perubahan dan pembukuan yang diharapkan. Tahap yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Jadi di tahapan ini diperlukan data lengkap untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut harus terkumpul dengan baik. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diumpan balik kepada tahap pertama, sehingga dampak dari perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. Soal yang nomor 3, coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Yang pertama, ada strategi terencana. Yang kedua, menekankan cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, mengandung nilai humanistik. Yang keempat, menggunakan pendekatan komitmen. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keenam, karakteristik pengembangan organisasi. Yang ketujuh, melakukan perubahan yang direncanakan. Yang kedelapan, perubahan komprehensif. Yang kesembilan, perubahan jangka panjang. Lalu, tekanan pada kelompok-kelompok kerja, partisipasi pengantar perubahan, manajemen kolaboratif, serta tekanan pada intervensi dan riset kegiatan. Selanjutnya, soal nomor 4. Soalnya bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi? Yang pertama, mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Yang kedua, menentukan implikasi dan tren tersebut. Yang ketiga, melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi.
serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang singkat dan kuat. Yang keempat, melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel dan cair, yang melepaskan energi dan semangat orang. Yang kelima, menantang hal yang bisa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi, meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan akan datang, dan hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Yang keenam, berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan, yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Yang ketujuh, membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi, sehingga hanya terdapat satu pemimpin dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasi. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Yang pertama, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. Informasi mengenai proses perubahan yang terjadi dalam praktiknya akan selalu mendapatkan tambahan informasi yang kurang jelas dan berdampak negatif. Informasi yang tersebar menjadi simpang siur. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melakukan beberapa cara. Yang pertama, lakukan proses edukasi atau pendidikan dan pengarahan kepada semua stakeholder dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi sesuatunya dengan jelas. Komunikasi yang jelas dapat mengurangi dampak dan informasi yang kurang tepat dan informasi yang buruk. Jika anggota menerima informasi yang benar dan tepat, maka akan terjadi komunikasi yang baik. Ketiga, lakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada stakeholder. Yang selanjutnya, partisipasi. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut, dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan, karena kita tidak mungkin menolak perubahan di mana kita sendiri ikut dalam pengambilan keputusannya. Selanjutnya, memberi dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen perusahaan atau organisasi sangatlah penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimaliskan rasa takut dan kecemasan dari anggota atau karyawan. Memberikan konsultasi dan terapi, memberikan pelatihan keahlian yang baru adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen sebuah perusahaan untuk mendampingi karyawan dalam proses perubahan ini. Selanjutnya, membangun hubungan yang positif. Karyawan akan lebih bersedia untuk menerima perubahan apabila karyawan memiliki kepercayaan terhadap manajemen yang menerapkan perubahan. Jika manajemen mampu memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif, karyawan dapat lebih menerima proses perubahan, bahkan oleh karyawan yang tidak setuju adanya perubahan. Selanjutnya, menerapkan perubahan secara adil. Yang juga menjadi penting untuk mengurangi atau mengatasi penolakan dari karyawan adalah menerapkan perubahan itu secara adil kepada seluruh karyawan, bahkan termasuk kepada jajaran top manajemen. Ini menjadi penting karena ekspektasi karyawan terhadap perlakuan yang adil adalah sangat penting. Selanjutnya, manipulasi dan kooptasi. Walaupun manipulasi memiliki konotasi yang negatif, manipulasi ini juga dimaksud di sini adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan. Manipulasi dapat dilakukan dengan cara melintir pesan untuk mendapatkan kerjasama dari karyawan. Sementara kooptasi adalah metode buying off yang mengkombinasikan manipulasi dan partisipasi. Kooptasi dapat dilakukan dengan misalnya memberikan jabatan kepada pemimpin dari karyawan yang menolak perubahan. Hal ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi ataupun saran, tetapi lebih kepada untuk mendapatkan dukungan. Selanjutnya, merekrut orang yang menerima perubahan. Beberapa orang memiliki sikap yang positif dalam menghadapi perubahan. Orang yang memiliki konsep diri yang positif dan toleransi resiko yang lebih besar dapat menerima perubahan. Selain merekrut orang yang terbuka kepada perubahan, menjadi penting memilih tim yang dapat beradaptasi dengan tidak hanya mempertimbangkan motivasi individual karyawan, tetapi juga motivasi kelompok. Selanjutnya, koersi. Jadi koersi hal ini merupakan tindakan terakhir untuk mengatasi penolakan perubahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Koersi yang berarti tindakan ancaman secara langsung yang ditunjukkan kepada karyawan supaya para karyawan ini tetap dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menerima perubahan yang sudah ditetapkan. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.